Baik, it- baik kita mulai kuliah pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan melanjutkan materi kuliah kita untuk mata kuliah hidrologi teknik. Pada pekan ini kita akan belajar tentang reservoir sedimentation. Atau dalam bahasa Indonesia kita bisa katakan sedimentasi waduk. Pembahasan ini merupakan bab 11 dari buku acuan yang kita gunakan ya. Baik, ini beberapa pembahasan ya tentang sedimentasi waduk ini. Yang pertama adalah sedimen movement dan deposition atau pergerakan dan pengendapan sedimen. Di sini bahwasanya sedimen ya bisa bentuknya lanau atau silt dan biasa terjadi di das ya, di watershed ya, di daerah tangkapan air sehingga ya karakteristik daerah tangkapan seperti luas area, jenis tanah, kemeringan lahan ya, kemudian penutup vegetasi serta kondisi iklim ya seperti suhu ya, intensitas curah hujan. Ini nanti semuanya akan berpengaruh terhadap produksi sedimen. Jadi sedimen yang terbentuk ya di waduk itu dipengaruhi oleh banyak hal ini. Nah, nanti produksi sedimen itu bisa dikategorikan ya dalam bentuk sheet erosion atau erosi lembar, ada gully erosion atau erosi alur, serta stream atau canal erosion atau erosi saluran sungai. Jadi inilah sumber-sumber sedimentasi yang ada di waduk. Nah, untuk di beberapa wilayah dengan curah hujan yang sedang, ya, sheet erosion ini merupakan sumber utama, ya. Sementara untuk daerah kering maupun semi kering, ya, arid atau semi arid, erosi alur dan erosi saluran sungai ini menyumbang bagian terbesar dari muatan sedimen yang terbentuk. Nah, muatan sedimen ini tersuspensi, ya. Bahasa kita tersuspensi itu ya melayang-layang begitu dalam aliran sungai ya diukur dengan cara mengambil sampel air. Ya dicari bagaimana kita bisa tahu berapa muatan sedimennya itu atau bahasa kita itu menghitung TSS ya, total suspended solid dengan cara mengukur sampel air ya kemudian disaring untuk memisahkan sedimen ya, kemudian dikeringkan dan ditimbang material tersebut. Nah, berapa muatan sedimen atau konsentrasi dari sedimen dalam bentuk ppm ya, part per million itu menggunakan rumus ini. Jadi berat sedimen tadi yang sudah dikeringkan dan ditimbang akan dibagi dengan berat sampel air. Berat total begitu ya dikalikan 10 pangkat 6 ya karena kita akan ukur adalah ppm ya, part per million. Nah, ini cara menghitung sedimen load ya dengan cara sampling dari air yang diambil. Nah, kemudian hubungan antara sedimen yang tersuspensi tadi, yang berisi total suspended solidnya tadi ya, suspended solid yang ada, kita sebut sebagai QS. Sedangkan debit aliran sungai kita sebut sebagai Q. Nah, bagaimana hubungan antara QS dan Q ini nanti dinyatakan dalam rumus ini. QS sama dengan K ya dikalikan Q pangkat N. Di mana K ini adalah konstanta ya, konstanta dari eh, apa namanya sedimentasinya. Sedangkan N itu adalah waktunya, ya berapa lama itu ya, atau jumlah dari waktu ya. Jadi ini ya. Nah di sini karena ini persamaannya seperti ini, kita sederhanakan menggunakan rumus log, sehingga kita bisa memisah K dan juga nanti N pangkat ini ya. Karena ini adalah persamaan eh, apa namanya eksponensial ya ada pangkat n begitu maka kita sederhanakan menjadi log s sama dengan log k ditambah n log q
Ya, hubungan ini sering dipresentasikan dalam bentuk logaritmik ya, karena ini log. Nah, ini bentuk seperti ini. Jadi ada sumbu X adalah QS ya, dengan nilai yang log ya. Kita lihat ini 1, 10, 10 pangkat 2, 10 pangkat 3 dan seterusnya ya, logaritmik. Sedangkan sumbu Y adalah debit ya, dalam cubic misalnya ya, cubic meter second ya. Nah, di sini kita lihat nilai QS akan sama dengan K ketika Q ini sama dengan nol ya, karena log 1 ya itu adalah nol gitu ya, sehingga tinggal QS itu sama dengan K. Nah, N tadi saya ulangi, N itu bukan tahun tapi N adalah kemiringan atau slope ya, slope yang di sini ya. Jadi kalau kita punya persamaan Y sama dengan AX plus B, slope-nya itu adalah A. Ya, di sini adalah delta Y dibagi delta X. Ya, ini adalah nilai dari N ya. Nah, kurva hubungan sedimen ya, ini kita sebut sebagai sedimen rating curve ya, kurva hubungan sedimen ya. Ini diperoleh biasanya dari pengukuran debit secara kontinu ya, dan biasanya total angkutan sedimen dapat diperkirakan menambah 10 sampai 20% ya terhadap angkutan sedimen tersuspensi untuk memperhitungkan kondisi kontribusi muatan yang dasar yang disebut sebagai bed load ya gitu ya. Nah, bagaimana terjadinya sedimen ya yang terjadi di waduk ya. Ini katakanlah ini kan waduk ya. Kemudian ini adalah bendungnya ya. Ini adalah waduknya misalnya. Nah, ini adalah terjadinya. Jadi saat air mengandung sedimentasi ya yang bersama-sama arus sungai ya, ketika dia memasuki waduk maka kecepatan aliran dan turbulensinya turun drastis. Ya, ketika dia masuk makin kecil ya kecepatannya, turbulensinya juga sama. Nah, di sini akan terbentuk namanya arus kerapatan atau density current. Nah, ini density current ya, yang terjadi di dasar waduk. Kemudian ada campuran fluida sedimen dengan densitas lebih tinggi. Ingat, kalau dia densitas lebih tinggi, berarti dia akan berada di dasar, di bawah. Nah, kemudian dia akan bergerak perlahan sepanjang dasar waduk begitu, ya, pelan-pelan di sini ya. Makanya nanti akan terjadi aliran berlapis atau stratified flow. Ya, di sini ya. Jadi akan terjadi aliran berlapis ya, di mana suspended colloid dengan perbedaan densitas akibat suhu dan mineral yang terlarut di sini ya, terjadi aliran berlapis. Kemudian tidak mudah bercampur dengan air utama waduk, sehingga lama-lama karena dia memiliki densitas yang lebih tinggi maka dia akan mengendap. Di mana proses pengendapan nih partikel halus mengendap terutama di dekat dasar bendungan ya, di dasar bendungan ya. Kemudian bagaimana cara pengeluarannya? Biasanya menggunakan proses flushing dilakukan melalui sluice gate atau pintu penguras. Nah, ini katakanlah ini pintu pengurasnya. Ini untuk membuang sedimen. Ya, sehingga nanti ini bisa mengurangi akumulasi sedimentasi yang ada di waduk ini. Ya, maka nanti jumlah sedimen ini akan mempengaruhi operasi waduk ya, sehingga akan terjadi variasi muka air waduk ya, dan akan mempengaruhi pola deposisi dan pergerakan sedimen di sini. Ya, ini bagaimana terbentuknya sedimen di waduk ya. Nah, ini ya beberapa data nanti ya yang ada di India maupun di US ya berdasarkan catatan di buku ini. Bagaimana produksi sedimen ini ya merupakan total sedimen yang melewati suatu penampang sungai. Ya, jadi ada sedimen yield atau produksi sedimen. Disebut sedimen yield atau sedimen production ya. Disebut sebagai produksi sedimen atau sedimen yield. Nah, besarannya ini rata-rata 250 sampai 2000 ton kilometer persegi atau 2,5 sampai 18 hektar meter per 100 kilometer persegi. Dampaknya apa? Tentu ya ketika sedimen meningkat, waduk akan kehilangan kapasitas tampungan.
Nah, berapa kehilangan kapasitas tampungan itu? Ini sekitar 0,5 sampai 1% per tahun. Ini contoh ya, ini contoh ya, apa namanya, jumlah persentase per tahunnya, ya, persen berat ya. Kita lihat di sini contoh di Amerika, ya ada sampai 1%, 0,2, ini bahkan sampai 4% ya. Apa Sungai Kuning yang di Cina ini terkenal nih ya. Kemudian kalau dilihat di India ini Krishna ini satu yang besar-besar ya, 1,67 di Sutlej India. Nah, kemudian kalau kita lihat laju ya sedimentasi tahunan ya ini per hektar meter atau per 100 kilometer persegi. Ini beberapa lokasi yang ada di India ya, ini besarnya. Ya kurang lebih 6 hektar meter atau 6 per 100 kilometer persegi ya, ini di Bakra dan seterusnya. Ya, ini contoh saja. Baik, nah berikutnya bagaimana kita nanti menentukan pengurangan kapasitas waduk? Ya, maka kita perlu analisis. Nah, maka kita akan masuk di subbab berikutnya tentang reduction in the reservoir capacity ya, di pengurangan kapasitas waduk. Ya, ketika sedimentasi meningkat akan mengurangi umur guna waduk dan juga akan menyebabkan penurunan kapasitas tampungan. Ya, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pola sedimentasi ini? Yang pertama kita lihat dari sedimennya sendiri, ya, baik dari sisi muatannya atau sedimen inflow rate-nya, kemudian ukuran, ya, gradasi dari sedimennya dan juga tingkat pemadatannya, ya, densitasnya. Kemudian yang mempengaruhi juga adalah karakteristik alirannya dan geometri. Ya, bagaimana pola aliran masuk ke sungai, kemiringan lembah sungai maupun bentuk waduk. Nah, ini juga yang akan mempengaruhi ya pola sedimentasi. Kemudian karakteristik waduk juga mempengaruhi ya bagaimana kapasitas, ukuran dan waktu tinggal airnya. Semakin lama waktu tinggal retention time-nya, maka akan semakin besar sedimennya. Kemudian pertumbuhan vegetasi di hulu waduk. Ya, jadi ini juga akan mempengaruhi pola sedimentasi. Kemudian dari sisi teknis ada faktor operasional dan infrastruktur, bagaimana tipe outlet bendungan, ya lokasinya dan ukurannya. Kemudian bagaimana operasi waduk dan juga keberadaan waduk di hulunya. Ya, ini akan mempengaruhi pola sedimentasi di waduk. Nah, di sini kita lihat nanti ada hubungan antara kapasitas inflow, ya capacity inflow atau CI rasio, ya rasio antara kapasitas dan inflow sumbu X, ya. Kita lihat di sini juga log ya, pakainya pesanan log. Kemudian sumbu Y adalah trap efisiensi, efisiensi eh, trap ya, apa perangkap ya perangkap dari perangkap sedimen ya, disebut trap efisiensi ya. Nah, ini direpresentasikan dengan persamaan ini ya, bentuknya seperti ini ya. Nah, bagaimana cara menganalisa ya sedimentasi dan umur guna waduk ya, nanti ada beberapa langkah yang akan kita lakukan. Yang pertama, kita harus tahu berat jenis sedimen yang terendapkan. Nanti kita akan menggunakan persamaan Lane and Goolsel tahun 1943. Rumusnya seperti ini. Kita lihat di sini YT atau omega tau ya. Gamma lah ya. Gamma T sama dengan gamma I plus K log 10T. Ya. Di mana gamma T adalah berat jenis setelah T tahun. Ya, karena kan berubah-ubah ya kepadatannya. Kemudian ukuran dari sedimennya sehingga berat jenisnya juga berubah. Nah, rumusnya menggunakan rumus ini di mana gamma T sama dengan gamma I. Gamma I adalah berat jenis awal, K adalah konstanta pemadatan sedimen, T adalah waktu. Nah, karena sedimennya itu terdiri dari berbagai macam campuran, ya bisa pasir, lanau maupun lempung ya, sand,
apa namanya loam, apa silt dan juga clay ya campuran, maka tentu berat jenisnya juga harus ada berat jenis campuran yang kita sebut sebagai gamate ini. Nah, gamate ini merupakan ya agregasi dari eh, apa material pembentuknya. Contohnya misalnya di sini ada material dari gamma 1 X1 ya, gamma 1 ini untuk menunjukkan berat jenis pasir, gamma 2 berat jenis lanau atau silt ya, kemudian gamma 3 untuk berat jenis lempung atau clay. Ya, nah di sini kita lihat ya, kemudian ada K1 K2 K3 adalah konstanta pemadatan. Ya, ini maaf ya, ini K1-nya. Nah, K1 di sini sebenarnya harus ada K1, cuman K1 karena pasir tidak terkompaksi dianggap K1 untuk pasir itu 0. Kemudian X1 X2 X3 adalah fraksi ya, proporsi fraksi sedimen. Ini kalau dijumlah ini harusnya 100 itu, atau 100% atau 1. Kemudian T adalah waktu. Nah, ini rumusnya ya. Rumus kalau kita mencari apa namanya berat jenis dari campuran sedimennya. Kemudian bagaimana menghitung kehilangan kapasitas waduk per tahun? Kita menggunakan rumus ini ya. VS adalah volume kapasitas yang hilang per tahun. Sama dengan QS. QS tadi ya debit ya atau inflow dari sedimen tahunannya. Ya, S berarti kan sedimen ya. Dikali tau trap. Tau trap adalah efisiensi penangkapan sedimen atau efisiensi dari trapnya. Trap sedimen. Ya, trap efisiensi, ya efisiensi penangkapan sedimen ini umumnya di atas 95% ya. Karena nanti kita akan desain untuk dead storage. Kemudian kalau yang jarang ini di bawah 90% jarang. Nah, ini trap efisiensi penting untuk menentukan volume tampungan mati atau dead storage. Ya, dan juga nanti menjamin umur layanan waduk yang sesuai desain. Nah, kemudian implikasi tambahan sedimen ya, ada endapan di bagian hulu waduk ini juga sering tertutup oleh vegetasi. Dampaknya apa? Dampaknya akan ya meningkatkan evapotranspirasi ya. Ya, karena ada vegetasi ya di hulu, tentu evapotranspirasi akan meningkat sehingga kehilangan air efektif juga bertambah. Kemudian lebih kritis pada daerah kering dan semi kering ya. Nah, di sini kita lihat parameter yang sensitif nanti dalam menghitung sedimen dan umur guna waduk ini adalah GS, tau trap, dan distribusi ukuran sedimen. Ya, nanti kita perlu mendesain umur waduk dan juga penentuan date storage. Ya, desain life itu umur waduk ya, begitu. Nah, untuk mempermudah pemahaman, ini saya buat contoh ya. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Di sini kita lihat ada sebuah waduk ya yang direncanakan dia memiliki kapasitas 400 hektar meter. Ingat hektameter itu sama dengan 100 kilometer persegi ya. Disebutnya ya, kurang lebih ya. Atau hektameter ini. Nah, luas daerah tangkapan atau catchment areanya adalah 130 kilometer persegi. Ini maaf ini 100 hektar meter tadi ada luas waduknya. Sedangkan catchment areanya itu apa layanannya ya. Daerah-daerah yang nanti airnya akan masuk ke sini itu adalah 130 kilometer persegi. Dan kita lihat ada aliran sungai tahunan rata-rata setara dengan 12,31 cm limpasan atau runoff. Jadi runoff-nya itu setiap tahun rata-rata ini. Nah, kita asumsikan produksi sedimen adalah 0,03 hektar meter per kilometer persegi. Ya, ini ya, jadi yang berkurang luasannya segini per kilometer persegi. Nah, pertanyaannya berapakah perkiraan umur waduk tersebut sebelum kapasitasnya berkurang 20% dari kapasitas awal? Ya, jadi, menjadi maaf ya. Jadi ya, berapakah umur waduk ini sebelum kapasitasnya berkurang menjadi 20% dari kapasitas awal? Artinya 80% hilang oleh sedimen. Tinggal 20%. Nah, itu berapa lama? Berapa tahun? Dengan asumsi tidak ada penggerukan, tidak ada pengambilan sedimen ya. Jadi kalau itu terjadi terus-menerus ya berapa lama
kapasitas waduk tinggal 20% dari kapasitas awal ini ya, 400 hektometer. Nah, untuk menjawab ya di sini Anda diberikan data hubungan antara efisiensi penangkapan sedimen atau trap efisiensi, tahu trap ini, dengan rasio kapasitas terhadap aliran masuk atau kita sebut capacity inflow ratio. Ini datanya. Kita lihat nih, CI rasio 0,0002 itu trap efisiensinya adalah 2%. Kemudian naik jadi 0,03, ini 13%. Jadi rasio ini ya dengan efisiensi ini ya, trap efisiensi ini kita bisa buat grafik sebenarnya, kita buat grafik. Tapi kalau kita lihat tren di sini, kita lihat CI ratio ya, CI rasionya ini semakin besar, maka efisiensi juga semakin besar. Ini lanjutannya ya, ini lanjutannya. Kita lihat CI rasionya 1, maka trap efisiensinya 97,5%. Nah ini ya. Nah, sini catatannya CI ratio ya, kapasitas inflow ratio adalah rasio kapasitas waduk terhadap volume aliran masuk. Trap efisiensi adalah persentase sedimen yang tertahan di waduk. Semakin besar rasio CI, maka waktu tinggal akan semakin lama, efisiensi penangkapan sedimen semakin tinggi. Gitu, ya. Nah, ini data yang ada di buku ya, ini sama saja tadi isinya. Ya, kita lihat di sini kan, ya, semakin ke sini semakin naik ya. Jadi di sini kecil, naik, ya, naik besar, ini juga semakin besar. Ya. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Ya, jadi kita tahu konsep perhitungan ya. Jadi umur guna waduk dihitung dengan menentukan jumlah tahun yang dibutuhkan untuk setiap penurunan bertahap ya, kapasitas waduk yang kita sebut sebagai incremental loss, penurunan bertahap kapasitas waduk. Seiring dengan menurunnya CI ratio ya, CI ratio atau capacity inflow ratio hingga mencapai kapasitas kritis. Tadi dikatakan kapasitas awal dalam 400 hektar meter. Sedangkan kapasitas minimum ya tinggal 20%. Berapa? Ya tinggal dikalikan saja 400 dikali 0,2. Berarti ya berapa lama dari kapasitas 400 hektar meter ini menjadi 80 hektar meter. Ya. Oke. Nah, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama kita menghitung rata-rata aliran masuk tahunan. Ya, tadi ya run off tadi ya. Jadi I inflow sama dengan 12,31 cm. Karena kita hitungnya dalam bentuk meter, maka ini kita bagi 100. Kemudian kita kali 130 kilometer persegi. Ini adalah catchment areanya. Ya apa? Apa catchment area itu? Maaf, saya lupa. Luas daerah tangkapan. Nah ini ya. 130 kilometer persegi. Ya, catchment area. Dikalikan 10 pangkat 4. Ya, karena kita akan konversi dari meter ke hektar juga nanti. Ya, jadi kali 10 pangkat 4. Kemudian rasio awal ya gini ketemu 1.600 hektar meter. Jadi inflow-nya ketemu 1.600 hektar meter. Rasio awalnya berarti tinggal hitung ya. Dari kapasitas awal 400 dibagi 1.600 ketemu 0,25. Sehingga nanti kita bisa menghitung QS-nya ya. QS-nya adalah 0,03 tadi ya. Q 0,03 adalah laju ya, produksi sedimentasi tahunan ya. Produksi sedimentasi tahunan 0,03 hektar meter per kilometer. Kita kalikan dengan 130 ya catchment areanya, maka akan didapatkan 3,9 hektar meter per tahun. Nah, itu ya. Nah, setelah itu kita buat tabel seperti ini. Yang pertama adalah kapasitasnya tadi kan 400 ya. Kemudian turun lagi kan per 80 ya, 80 dikurangi 400 ke 80 tinggal 320, 320 dikurangi 80 tinggal 240, ya 240 dikurangi 80 tinggal 160, 160 dikurangi 80 tinggal 80. Nah, kemudian kita hitung si ratio tadi yang awal adalah 0,25 ya.
Kemudian kita hitung trap efisiensinya tadi adalah 94 ya. Kita lihat tadi 94 ya. Dari eh kita asumsikan ya 94 ya, sebentar ya. CE ratio ya adalah persentasenya ya. Ini ketemu apa? 94 persen. Nah, 94 ini ya, ntar saya hitung dulu ya, biar supaya jelas. Oke, kali 400 ya. Ya, jadi trap efisiensi kita asumsikan di awal adalah 94% ya. Kemudian ya, tadi kita hitung penurunannya setiap 80 ya, berarti per 20%. Jadi dikurangi 80 tinggal 320. Nah, kemudian kita hitung di sini ya, tadi kita sudah dapat inflow-nya ya. Inflow-nya tadi kita sudah dapat. Inflow-nya adalah 1.600. Jadi kita ganti berarti 320 dibagi 1.600 akan ketemu 0,2. Nah, itu ya. Berarti ini adalah 320 dibagi 1.600. Nah, kemudian ya di sini kita akan dapatkan ya trap efisiensinya adalah 93%. Nah, di sini ada penurunan ya dari 94 dan 90 ke 93, maka kita rata-ratakan nilai ini menjadi 93,5 ya. Kemudian kita hitung VS, VS rumusnya QS dikali apa tow trap-nya. QS-nya tadi ya kita sudah hitung, QS-nya adalah 3,9 ya, dikalikan dengan tow trap-nya adalah 93,5, nanti akan ketemu 3,64. Kemudian yang hilang adalah 80. Nah, di sini kita lihat berapa lama 80 ini, tinggal dikalikan saja delta C ya, delta capacity dibagi VS. 80 dibagi 3,64 akan ketemu 22 tahun ya. Kemudian kita hitung ini berkurang lagi 80. Kemudian ini kita hitung 0,15 dibagi 240 akan ketemu 90. Jadi untuk melihat ini ya, melihat ini saya ulangi lagi. Ini sebenarnya ada tabel ini tadi ya. Nah, ya, tabel ini maaf, ini tabelnya tadi ya. Jadi tadi kita lihat di sini apa yang pertama adalah si rasio C per I adalah 0,25. Kita lihat berapa trap efisiensinya dari tabel tadi, dari grafik. Nah, kita lihat di sini 0,25 berarti antara 0,2 dan 0,3 di sini ya. Kita tarik ke atas sini, atas, cek. Ya, ini ketemu kurang lebih 94. Kemudian turun tadi dari 0,25 menjadi 0,2, kita tarik ke sini, ketemu ya 93. Nah, ini ya. Jadi ini penting ya, grafik ini penting ya. Oke, nah berikutnya tadi ketemu ya 0,15 ya, 0,5 kita lihat apakah 90 ya, kita lihat 0,15 ya, 0,15 ini berarti antara sini ya, ya tengah-tengah di sini. Oke, kita tarik ke atas, set, ya ketemu 90.
Oke, nah ini cara menentukannya. Jadi grafik ini penting. Oke, sudah ketemu ya. Kita sudah dapatkan ya ini ya sebenarnya grafiknya ini ya. Kita bisa juga gunakan data dari ini ya. Kita selain grafik kita juga bisa pakai data ini. Tadi 0, berapa? 0,25, 0, tengah-tengah kan? Ya, berarti 94. Nah, kita juga bisa pakai ini. 0,2 ketemu 93. Ini data ya, ini data yang diberikan. Ya, jadi data yang diberikan atau yang ini juga sama ya. Ya, jadi kembali lagi ke sini kita sudah tahu ya, kita bisa menentukan antara data ini dengan ini prosentasenya berdasarkan data yang diberikan di tabel ini. Ya, tabel ini atau tabel ini sama aja. Atau grafik yang tadi juga hampir sama ya. Oke. Nah, kita sudah dapat di sini 90. Nah, tinggal kita rata-ratakan penurunannya menjadi 91,5. Kita kalikan VS sama dengan QS. QS-nya sudah tadi ketemu 3,9 dikali 91,5 ketemu 3,57. Nah, ini penurunan 80. Nah, ini kita hitung lagi rumusnya dengan sama. Dapat 22,4. Nah, ini kita hitung berulang sampai kapasitasnya adalah 20%. Nah, kita dapatkan nilai di sini. Ya, kita jumlahkan. Ketemu 92,6 tahun. Atau kalau kita bulatkan menjadi 93 tahun. Artinya, ya waduk ini akan berkurang kapasitasnya 80% ya. Tinggal 20% selama 92 tahun. Nah, begitu ya cara menghitungnya tidak sulit ya. Nah, ini ada catatan ya. Biasanya selain tadi kita dalam bentuk apa namanya hektar meter, kadang kita juga diminta dalam bentuk ton. Maka nanti kita bisa lihat produksinya katakanlah ada data QS-nya dalam 43.600 ton dengan efisiensi trapnya 93,5%. Kita tinggal hitung ya kita kalikan ini maka akan dapat ya sedimennya totalnya adalah 40.750 ton. Kita masukkan, kita akan hitung ya dari ton ini menjadi volume ya. Apa ya? Dari ton jadi volume. Maka ketemu 36.400 meter kubik atau setara dengan 3,64 hektar meter. Ya, hektar meter ya. Hektar meter. Hektar itu kan 10.000 meter persegi kan ya tinggal dikalikan jadi ya ini dibagi dengan 10.000 ya ketemu 3,64 hektar meter ya. Jadi ini konversi dari volume ton menjadi hektar meter atau volume meter kubik ya. Nah, ini umumnya berat jenis sedimen biasanya dari 1 sampai 1,4 ton per meter per kubik. Nah, metode yang kita gunakan ini namanya metode incremental capacity loss method. Ya, jadi kalau kita menentukan umur waduk berkurang berapa persen dari sedimentasi, metode yang kita pakai namanya incremental capacity loss method. Ini sangat umum dipakai untuk estimasi umur desain waduk maupun untuk perencanaan date storage. Ya. Nah, sekarang masuk ke sub yang terakhir itu tentang reservoir sedimentasi kontrol. Ya, reservoir kontrol. Bagaimana mengendalikan sedimentasi waduk. Prinsip umum ya, sedimentasi tidak dapat dicegah, tetapi bisa diperlambat ya, retarded ya, retard. Jadi sedimentasi itu suatu keniscayaan ya, ya sehingga tidak bisa dicegah tapi bisa diperlambat. Bagaimana caranya? Ini ada beberapa, misalnya yang pertama memilih lokasi waduk. Hindari lokasi dengan produksi sedimen tinggi ya, prolific sedimen source. Kemudian yang kedua bisa konservasi tanah di catchment. Jadi di catchment areanya ya di daerah tangkapan airnya itu harus ada konservasi tanah supaya tanahnya tidak ikut aliran air. Ya karena dia sedimen tadi berasal dari watershed ya di catchment areanya ya sehingga praktek konservasi ini penting untuk mengurangi erosi, menekan biaya, menekan beban sedimen masuk.
Kemudian juga penting juga ada praktek konservasi tanah melalui agronomis ya, melalui penanaman, misalnya menanam cover cropping ya. Jadi untuk mencegah memperlambat sedimentasi bisa menanam tanaman penutup tanah ya, menanam tanaman penutup untuk melindungi permukaan tanah dari erosi dan mengurangi limpasan. Kemudian ada strip cropping atau tanam jalur, menanam tanaman dalam jalur berselang-seling ya, biasanya mengikuti kontur. Tujuannya untuk memperlambat aliran permukaan dan menahan sedimen. Kemudian ada kontur farming ya, olah tanah menurut kontur. Jadi pengolahan dan penanaman sejajar garis kontur untuk mengurangi kecepatan aliran air. Atau bisa juga ya melakukan rotasi tanaman yang tepat atau crop rotation atau menggunakan mulching atau green manure ya untuk pupuk ya sehingga tanah akan tertutupi bahan organik sehingga dia tidak akan erosi atau menggunakan mengelola lahan penggembalaan ya grazing management atau menggunakan ini ya terracing and benching di lereng curam menggunakan teknologi terracering ya untuk mengurangi kemiringan lereng, untuk menahan aliran permukaan maupun meningkatkan infiltrasi ya sehingga mencegah erosi. Tuh. Atau kita sebagai orang teknik perlu upaya rekayasa misalnya dengan melakukan reboisasi, membuat parit kontur dan penghijauan ya, membuat tanggul kontur, penutupan alur erosi ya, membuat bangunan pengendali seperti cek dam ini juga bisa mengurangi sedimentasi. Kemudian melakukan stabilisasi tebing sungai ya. Ya kita membuat krip atau spur. Apa itu krip atau spur? Krip atau spur itu adalah bangunan yang menjorok dari tepi sungai ke arah aliran. Biasanya tegak lurus atau mirip miring terhadap arus. Apa tujuan dari bangunan ini adalah mengalihkan arah aliran menjauh dari tebing, mengurangi kecepatan aliran di dekat tebing dan mendorong pengendapan sedimen di sisi tebing ya. Jadi sebagai proteksi alami. Materialnya bisa batu, bisa bronjong, atau beton kayu dan macam-macam ya. Jadi ini adalah bangunan untuk pengendali erosi lokal. Gitu ya. Kemudian ada pelindung tebing atau revetment. Seperti apa? Bangunan tebing. Di sini katakan ya. Struktur pelapis yang ditempatkan di permukaan lereng tebing sungai untuk melindungi erosi. Ya, jadi kita buat pelindung tebing. Fungsi utamanya melindungi tebing dari gaya geser aliran, mencegah longsor dan degradasi tebing. Nah, ini beberapa material yang bisa dipakai untuk revetment ya, baik batu kosong ya, retrap ya, ataupun pasangan batu, be- beton pracetak, geotekstil, vegetasi dan seterusnya. Ini beberapa riset yang dilakukan oleh kakak kelas Anda ada menggunakan bioengineering ya, memanfaatkan vegetasi untuk memperkuat stabilitas lereng. Ya, ini karakter dari pelindung tebing ini ada bersifat pasif ya, tidak mengubah arah aliran secara signifikan. Dia fokus pada perlindungan langsung permukaan tebing. Oke, nah ini cara tadi ya rekayasa ya. Ada juga peran vegetasi penting ya, penanaman ya mengurangi energi tumbukan hujan ya. Jadi kalau ada tanaman kan air tidak langsung kena tanah air hujan ya, tapi kena ke tajuk tanaman. Artinya dia mengurangi energi tumbukan hujan sehingga bisa meminimalkan erosi. Kemudian di waduknya ya kita bisa melakukan pengelolaan waduk dengan memanfaatkan ya sluice gate multi level ya. Saluran ini apa silglis ini ya, pintu penguras bertingkat. Ya. Definisinya ini ya, sistem pintu air pada bendungan atau waduk yang dipasang beberapa elevasi kedalaman yang berbeda sehingga air dapat dikeluarkan dari lapisan tertentu dalam waduk. Ya, jadi untuk membuang tadi ya, yang mengendap supaya tidak mengendap banyak kita apa kuras ya. Kemudian bisa melakukan operasi waduk yang tepat ya, mengontrol sedimen distribusi sedimennya. Nah, kalau sudah memang sedimennya sudah banyak ya mau nggak mau kita bisa lakukan ekskavasi, kita lakukan dredging maupun flushing. Ekskavasi kita keruk ya, ini nama lainnya dredging ya. Jadi kita bisa keruk sedimennya, mengangkat sedimen yang telah mengendap.
ya di dasar waduk atau sungai secara mekanis atau hidrolik. Kalau flushing itu digelontorkan ya untuk mengeluarkan sedimen dari waduk dengan aliran air ya biasanya melalui slush gate tadi ya, penguras pintu penguras ya di bawah outlet ya. Prinsipnya memanfaatkan energi aliran untuk membawa sedimen keluar. Nah, ini sering dilakukan saat debit tinggi ya pakai flushing. Nah, metode-metode ini bisa mekanis atau hidrolik ya. Dan kadang selat atau sedimen ini juga terkadang bisa bernilai ekonomis ya. Misalkan dimanfaatkan untuk misalnya media tanam ya, untuk pengurukan dan seterusnya. Ini masih bisa dimanfaatkan. Nah, ini bagian akhir jadi ada latihan ya. Jadi masih ada waktu bagi kalian ya setelah menyimak video saya, ada tugas yang harus Anda lakukan. Anda tulis ya di kertas ya secara manual ya menggunakan tulisan tangan ya, kemudian tulis nama dan NIM-nya masing-masing, kemudian di foto atau di scan dan disubmit ya tulisan tangan Anda tadi untuk mengerjakan soal ini. Bagaimana soalnya kita lihat di sini. Jadi sebuah waduk direncanakan memiliki kapasitas 600 hektar meter dengan catchment areanya ada 147 kilometer persegi dan aliran sungai tahunan rata-rata adalah 17 cm runoff. Jika produksinya sedimen adalah 0,035 hektar meter per kilometer persegi, tentukan ya ini hampir sama ya, ini saya hanya ganti angka saja sebenarnya gampang. Perkiraan ya kapasitas menjadi 20% dari kapasitas awal ya. Jadi dari 600 ini tinggal 20%-nya. Berapa lama waktunya? Kalau Anda kami berikan data ya rasio CI ya capacity inflow rasionya ini dengan trap efisiensinya ini ya. Ya, jadi pakai data ini ya, bukan data yang sebelumnya tapi data ini. Ya, silahkan hitung berapa lama kapasitas awal tinggal 20%. Ini data ini soal aslinya ya, yang tadi yang sudah saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Selamat mengerjakan dan dikumpulkan hari ini juga. Ya, dikumpulkan hari ini juga. Ya, paling lambat nanti cek di kelas. Ya, silakan mengerjakan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.